Halo semuanya. Sekarang kita lagi ada di Mie Gacuan. Mie pedas nomor 1 di Indonesia. Oke, kita di sini mau ngapain nih? Kita di sini untuk ngejelasin bisnis proses Mie Gacuan. Dalam sudut pandang customer. Jadi kita akan melihat bagaimana kita sebagai customer itu dilayani di sini begitu. Kan kita akan mencari tahu alur-alur pemesanan di Gacuan ini seperti apa. Nah, begitu. Oke, ikutin terus ya. Kalau mau dine in di Mie Gacuan itu gampang banget. Pertama, kita bisa langsung aja ke kasir buat pesan menu yang kita suka. Setelah itu, kita bisa bayar sesuai menu yang kita pesan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Setelah pembayaran, kita bakal dikasih remote antrian. Untuk mengambil pesanan yang sudah dipesan, kita harus menunggu sampai remote antrian yang kita dapatkan berbunyi terlebih dahulu. Kemudian, kita akan ke meja penyajian untuk mengambil makanan kita. Di meja penyajian, kita harus memperlihatkan nomor antrian dan struk yang sudah didapat. Setelah dicek oleh pelayan, makanannya baru bisa kita ambil dan dibawa ke meja kita. Setelah makanannya sudah kita letakkan di meja kita harus mengembalikan nampan ke tempat yang disediakan. Jika ada yang ingin memesan lagi, kita bisa datang ke kasir dan langsung memesan seperti proses yang di awal tadi. Di sini kami melakukan pemesanan take away melalui pembayaran tunai. Nah, setelah kita melakukan pembayaran tunai, nanti bakal dikasih sama mbaknya sebuah nota. Dari nota ini dijelasin nih sama mbaknya kalau nanti tinggal kasih ke masnya yang di bagian meja pemesanan ini untuk kita ngambil. Nanti di struknya itu udah ada nama atas nama kita. Nah, di sini nih masnya tinggal nyariin atas pemesanan siapa dan waktunya kapan. Nah, nih masnya tinggal bungkus untuk pembelian take away. Jadi itu dia pengalaman kita nyobain Mie Gacuan hari ini. Tempatnya luas, vibes-nya kekinian, cocok banget buat nongkrong bareng temen atau keluarga. Walaupun konsepnya semi terbuka, suasananya tetap nyaman karena desain atapnya yang tinggi dan sirkulasi udaranya yang bagus, jadi nggak bikin gerah meskipun ramai pengunjung. Pelayanannya juga oke banget nih. Para karyawannya ramah, selalu melayani dengan senyum, serta cepat. Ditambah lagi sistem antrian yang rapi dan sistem self-service-nya. Jadi walaupun rame, kita tetap merasa dilayani dengan baik dan cepat. Nah, ada yang menarik nih dari Mie Gacuan, yaitu strategi bisnisnya. Kalian pasti pernah bertanya-tanya nih, kok bisa ya Mie Gacuan jual mie-nya itu murah banget? Nah, itu karena mereka pakai konsep product cross subsidization, yaitu menu utama, yaitu mie, dijual murah untuk menarik banyak pelanggan. Terus keuntungannya dari mana? Nah, keuntungannya itu datang dari side dish-nya, yaitu dimsum dan minuman yang dijual lebih mahal. Ditambah lagi kita nggak boleh nih bawa makanan dan minuman dari luar, karena kita makannya mie yang pedes, jadi mau nggak mau kita harus beli minuman dong di sana. Dengan harga yang terjangkau, porsi pas, menu yang variatif, ditambah branding yang dekat dengan anak muda, itulah kenapa Mie Gacuan selalu ramai dan jadi salah satu tempat favorit banyak orang. Oke, sekian vlog kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye. Oke, selanjutnya kita akan membahas flowchart dari Mie Gacuan. Dari sudut pandang customer, yang pertama adalah customer datang ke tempat, kemudian customer lanjut memesan di kasir. Jika customer ingin makan di tempat atau dine-in, yang akan customer lakukan adalah melakukan pembayaran jika sudah membuat pesanan di kasir. Pembayaran ini bisa dengan tunai atau non-tunai.
Kemudian, kasir akan memberikan nomor antrian yang berbasis wireless calling system dan sebuah stroke. Setelah mendapat nomor antrian dan stroke, customer akan mencari tempat untuk makan dan menunggu pesanannya. Di sudut pandang kasir, setelah customer membuat pesanan, kasir akan mencatat dan mengonfirmasi pesanan tersebut. Setelah kasir mengonfirmasi pesanan, kasir akan menginput pesanan tersebut ke dalam sistem. Setelah pesanan diinput di sistem, dapur akan menerima dan memproses pesanan tersebut. Setelah dapur selesai memasak pesanan customer, nomor antrian yang dipegang customer akan berbunyi. Ini menandakan bahwa pesanan customer sudah siap dan bisa diambil di meja penyajian. Jika nomor antriannya sudah berbunyi, customer akan pergi ke meja penyajian dan mengambil pesanannya. Kemudian, customer akan membawa pesanan tersebut ke meja yang sudah dia tempati. Setelah menaruh makanan di mejanya, customer akan mengembalikan nampan yang dipakai untuk membawa makanannya tadi ke tempat yang sudah disediakan. Setelah menaruh nampan di tempat, customer bisa menikmati pesanannya. Lalu selanjutnya bagaimana alur ketika pelanggan memesan untuk dibawa pulang? Yang pertama, pelanggan datang ke outlet, lalu langsung pesan makanan dan minuman di kasir untuk dibawa pulang. Setelah selesai memesan, pelanggan langsung membayar. Pembayaran bisa dengan tunai maupun non-tunai. Setelah pelanggan selesai membayar, pelanggan akan diberikan stroke sebagai bukti untuk pengambilan pesanan nanti. Setelah itu, pelanggan duduk di kursi yang telah disediakan untuk menunggu pesanan untuk dibawa pulang. Kita kembali lagi saat pelanggan selesai membayar. Setelah selesai membayar, kasir mencatat dan mengkonfirmasi pesanan. Lalu, kasir menginput pesanan ke sistem dan dapur menerima order. Setelah dapur menerima order langsung diproses oleh dapur. Setelah makanan dan minuman selesai dibuat, pelayan akan memanggil pelanggan sesuai nama yang diberikan pada saat melakukan pemesanan. Apabila pelanggan makan di tempat dan juga memesan untuk dibawa pulang, pesanan yang dibawa pulang dapat diambil setelah selesai makan di tempat dengan menunjukkan struk pembayaran. Lihat bagaimana kita melakukan dan diservis oleh pelayanan di gacuan. Nah, kita jelasin nih. Tapi kami tidak menggunakan info dari gacuannya sendiri karena memang tidak dibolehkan untuk diberitahu sistem bagaimana gacuan beroperasi. Dia hanya boleh menampilkan bagaimana servis mereka. Nah, jadi kami akan jelaskan secara umum dari perusahaan-perusahaan yang seperti gacuan dalam pemesanan makanan, biasanya bagaimana sistemnya. Nah, di sini kami berasumsi mereka menggunakan cloud base atau cloud since POS, yaitu di mana sistem ini sering dipakai dalam sistem akuntansi dasar untuk mengirimkan data transaksi secara otomatis. Nah, contohnya ini ada aplikasi MokaPOS, yaitu sistemnya itu kayak misalkan kita melakukan pemesanan tunai ataupun non tunai, nanti kan akan diberi nota. Nah, dari nota itu berarti transaksi itu udah berhasil. Nanti dari data yang tersimpan yang di print itu, nanti data yang tersimpan dari printan itu dan masuk ke komputer kasirnya, otomatis terkirim juga ke dashboard software akuntansi pemilik yang memiliki sama-sama MokaPOS yang tersambung. Kemudian, laporan keuangan mereka terupdate sendiri dari pembayaran itu. Jadi, sistemnya pusat itu yang mengendalikan laporan keuangannya. Kemudian, nah, di sini ada bentuk-bentuk itemnya, di mana POS System menggunakan nih, ada penjualan mesin kasir POS System. Nah, ini saya ambil dari memang marketnya sendiri yang menjualnya. Nah, di sini ada dari Nastan penjualannya di market, ada mesin kasir POS System. Lalu misalkan ada nih mesin kasir POS System, dari mesin kasir ini kan udah dijelaskan bakal terupdate sendiri. Nah, masuk ke database nih. Sedangkan ini juga ada sistem yang lain, yaitu di mana mesin ini mengirimkan juga datanya ke dapur.
Kenapa ke dapur? Karena walaupun jaraknya dekat, si kasir nggak susah bakal balik-balik. Apalagi perusahaannya yang udah gede, yang perusahaan makanan. Jika ada antrian yang panjang dan lain-lain, jadi si kasir nggak perlu bolak-balik nih melayani. Jadi tinggal lihat aja orang yang tugasnya di dapur, tinggal lihat monitor apa yang dipesan dan apa yang dibutuhkan. Misalkan butuhnya take away, di sini nanti bakal tertulis sendiri pesanan ini take away dalam jumlah berapa, jenis apa. Nanti tinggal dikasih ke meja nih, yang seperti sebelum video tadi ada meja tempat pemesanan. Nah, tinggal antar aja. Nah, udah ada tertulis juga kalau misalkan take away nama-namanya. Nanti di bagian dapur tinggal dipasangkan aja nama-namanya. Oke.